Udah kelihatan belum ya? Untuk itunya udah siap Mbak Latifah tampilannya? Oke, lagi di prepare kegiatannya saya buka ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semua teman-teman yang ada di sini, terutama kepada kedua narasumber kita. Ada Mbak Aisyah yang nantinya akan mendampingi teman-teman menjadi MC di kegiatan Slovember bersama Mas Reza dan tentunya ada Mas Reza juga selaku mentor di kegiatan malam hari ini. Gimana nih Mas, Mbak, kabarnya sehat-sehat? Alhamdulillah Mbak sehat. Lagi dingin-dinginnya ya di sini lagi hujan. Waduh, lagi dingin-dinginnya. Kalau di Klaten gimana nih Mas Reza? Alhamdulillah baru sore ini di sini keguyur hujan deras gitu ya. Oh, Masya Allah, Setelah mungkin Alhamdulillah. 5 bulan kali ya nggak hujan di sini Iya, di lama. daerah Heeh. Klaten. Terus tadi sempat panik juga kan karena sampai maghrib tuh masih hujan deras gitu. Wah takut mati listrik. Kata ternyata alhamdulillah enggak udah selesai. Iya, Alhamdulillah. bener. Alhamdulillah ya. Ini malah Iya. juga saya wifi-nya udah trouble tapi nggak hujan. Waduh. Kalau di Surabaya sendiri ini masih belum hujan juga sih, Mas. Masih panas banget. Hmm, Kalau Mbak Ais udah hmm. ada adem-ademnya ya, Mbak ya. Di sini Kalau tidak ada adem. aku tinggalnya di gunung sih Mbak. Jadi Hmm, Wow. perumahan mewah kok enak. ngomongnya. Mepet sawah, lihatnya Pepet gunung gitu. sawah. Iya, iya bener, bener. Alhamdulillah ini udah ada sekitar 34 yang join nih Mbak. Jadi karena ini juga udah kelihatan ya teman-teman tampilannya ya. Oke, mungkin untuk teman-teman yang memang belum mengenal saya, perkenalkan lagi, saya Oni. Di sini selaku perwakilan dari tim childrenillustrator.id menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir dan join di kegiatan opening kelas November. Nah, mungkin ada banyak yang baru ya di sini atau udah pemain lama di cheat member-member lama boleh nih teman-teman kalau misalkan nanti ingin raise hand atau ingin chatting langsung di obrolan atau open mic dan open cam untuk kita ngobrol-ngobrol bareng boleh banget. Jadi nanti untuk kegiatan malam hari ini kita santai aja ya teman-teman ya. Nah, di sini udah kami siapkan juga biar teman-teman ada gambaran Slovember itu sebenarnya kegiatan apa sih kayak gitu. Boleh di full screen mungkin Mbak ya. Oke, udah di full screen. Udah terlihatan belum teman-teman? Masih Masih belum belum full screen ya. ah, ah, Nah, nah oke. jadi sebenarnya kalau Slovember sendiri ini memang kegiatan pertama kami sih, Mbak Mas Reza di tahun 2020 kalau misalkan kita mau flashback gitu. Jadi memang saat itu kita pertama kali memulai itu bersama Mas Arif Putra penggagasnya dan akhirnya keterusan karena ternyata kegiatan ini nih super banget tiap tahun diadakan peminatnya banyak dan alhamdulillah dari kelas-kelas November ini juga menghasilkan teman-teman yang tiba-tiba bulan depannya mendapat proyek ada yang tiba-tiba ternyata udah ada yang masuk agensi. Masya Allah alhamdulillah sekali teman-teman ketika belajar di event November ini benar-benar semangat. Ini tampilannya nggak kelihatan ya Mbak Ais? Kelihatan nggak ya? Kok Belum. di saya kayak setengah gini ya? Ya di setengah masih setengah gitu sih. Iya masih setengah ya mungkin masih ada kendala. Oh iya, oke nggak apa-apa. Nah jadi kalau kemarin ini kita flashback di Slovember ini Mbak, kemarin kita ada dua kegiatan sebenarnya. Kegiatan yang pertama itu ada Slovember Peduli Palestina. Jadi memang kami menggait untuk beberapa mentor, beberapa narasumber, ada sekitar 5 untuk bergabung bersama kami melalui sesi sharing. Jadi teman-teman
berdonasi, keseluruhan dananya kami donasikan di Palestina. Nah, alhamdulillah di akhir bulan November ini, ya tepatnya hari ini, terlaksanalah pula ini kelas November yang awalnya itu memang kita undur, kita godok bersama ya Mbak ya, akhirnya baru bisa terlaksana malam hari ini. Oke, mungkin bisa dibuka untuk slide selanjutnya Mbak Latifah. Oh iya, ini sepertinya jaringan ya. Di slide selanjutnya. Nah, iya seperti itu. Nah, ini mungkin disclaimer juga buat teman-teman biar semuanya juga ada gambaran gitu ya untuk kegiatan Slovember itu seperti apa. Di bawahnya lagi, Mbak. Jadi memang nantinya teman-teman itu akan dibimbing langsung nih bersama mentor untuk bisa menghasilkan satu gambar itu yang maksimal. Nah, ini seperti yang ada di layar, ini merupakan kegiatan Slovember yang paling pertama di childrenillustrator.id. Ini di tahun 2020. Iya, itu ada garis merah apa ya? Sepertinya ada di layar itu. Kurang tahu juga. Jadi seperti tercoret gitu ya, Kang ya, bener. Nah, di sini sama Mas Arif Putra kita godok selama 1 bulan, teman-teman belajar fundamental, belajar menyusun portofolio, terus kemudian slide selanjutnya, Mbak. Jadi untuk teman-teman yang belum follow juga boleh, silahkan follow Mas Arif Putra, ambil banyak ilmunya di Instagramnya. Beliau juga aktif membagikan karya-karyanya di Instagram. Nah, ini beberapa contoh yang tugas-tugas dan materi dari Mas Arif Putra, yaitu terkait macam-macam ya, ada untuk komposisi, kemudian karakter, grayscale, nah seperti itu. Jadi nanti ke depan kegiatan Slovember di tahun ini juga akan 11-12 seperti materi Mas Arif Putra. Tentunya nanti akan ada sesuatu yang berbeda. Oke, kita lanjut ke tahun 2021, Pak. Nah, kalau di tahun 2021, ini pasti udah banyak yang kenal ya, kita, bersama Kang Maman juga sama lagi, di sini malah digodok, dimasak banget materi-materi fundamental. Jadi teman-teman saat itu praktek itu, mulai dari mengarsir, menggunakan pensil, itu benar-benar dikoreksi sama Kang Maman. Jadi arsirannya mulai dari tebal tipis, terus kemudian komposisinya, pengambilan angle-nya. Nah, itu jadi semuanya sudah dimasak, selama 1 bulan bersama Kang Maman. Kemudian di tahun 2022, nah ini ada di sini juga ini mentornya kebetulan, ada Kang Heri. Nah, di Kang Heri ini juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita berupaya agar teman-teman bisa menghasilkan satu halaman, satu sprint itu menghasilkan karya yang maksimal. Nah, itu dimulai dengan apa? Mungkin bisa di-scroll ke bawahnya, Mbak. Ada yang mulai dari cara menciptakan sebuah karakter, mengambil sebuah ide, terus komposisi juga. Jadi semua dibahas tuntas. Nah, untuk jika teman-teman memang ada yang masih kebingungan dan kepo-kepo itu boleh tuh scroll Instagramnya Cheat. Di situ juga sudah ada banyak preview tugas-tugas dari November yang tahun kemarin. Oke, next. Nah, untuk yang kedepannya, di sini kita akan ada kelas ilustrasi buku anak sama Mas Reza. Nah, untuk yang sama Mas Reza, materinya seperti apa? Mungkin bisa di-scroll lagi. Oke, ini nanti bisa kita kenalan bareng sama Mas Reza nanti setelah kita lihat slide bawahnya ya. Kita lihat dulu slide bawahnya untuk materinya. Jadi nanti materinya hampir sama teman-teman seperti tahun-tahun sebelumnya, cuman memang di sini kita akan bahas mulai dari penanaman mindset teman-teman. Jadi ada sebentar maaf saya nggak kelihatan lupa nggak bawa kacamata. Jadi di sini nanti kita akan belajar mulai dari workflow-nya, terus kemudian akan membahas tentang kontrak kerja sama juga, terus bagaimana menciptakan sebuah ide, kemudian di tahap selanjutnya kita akan belajar memulai untuk proses ideasi berencana. Jadi langsung praktek dengan alat-alat untuk menciptanya. Ini alat nanti bebas ya teman-teman, jadi nggak terpaku hanya satu software, bahkan tradisional itu juga boleh. Kami persilahkan, kita tidak terpaku di satu software, jadi untuk tradisional itu juga boleh banget. Kemudian sampai ke tahap
produksi. Jadi nanti juga akan diajarkan untuk bagaimana fundamentalnya, manajemen filenya, kemudian promosi dan komunikasi dan seterusnya. Jadi silahkan jika teman-teman nanti masih ada kebingungan terkait kegiatan Slovember yang akan kami adakan di minggu depan, boleh silakan nanti ditanyakan kepada Mas Reza ataupun Mbak Aisyah langsung gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman boleh berkesempatan juga akan mendapatkan voucher potongan untuk kegiatan kelas November atau bisa digunakan di kelas-kelas yang lain jika teman-teman aktif nih di kegiatan malam hari ini. Jadi silahkan yang berkesempatan untuk bisa open mic dan open camp, silahkan kita langsung ngobrol bersama ngalir. Oke, mungkin langsung aja saya serahkan kepada Mbak Aisyah selaku MC di malam hari ini. Terima kasih. Cukup sekian mungkin ya kalau dari saya. Silahkan Mbak Aisyah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Mbak Oni. Duh, Waalaikumsalam. Mbak Oni dalam perjalanan nih, udah menyempatkan diri. Oke lah, jadi kita sebenarnya malam ini tuh santai-santai aja ya. Mas Reza, saya, Mbak Oni, Mbak Latifah, dan tim chat itu mau ngajak teman-teman ngobrol pembukaan untuk apa namanya? Sebelum kita mulai November minggu depan ya. Rencananya ya tanggal 3 ya minggu depan ya, bentar lagi. Jadi Ya, kami betul, tanggal 3. membuka kesempatan siapa yang mau nanya masih apa? Masih ragu-ragu, masih galau, ambil nggak ya, cocok nggak ya, aku bisa nggak ya, dan segala macam kegalauan lainnya coba tanya ke kita terima. Itu ya sebenarnya. Bebas sih. Atau pengen lihat ya cocok nggak sih aku sama dengan mentornya ya kita bisa. Jadi malam ini seperti kata Mbak Oni juga kita mau bagi giveaway ya Mbak ya, 2 ya, Iya, 2 betul. 2 kursi, ya. 2 kursi diskon ya, diskon Diskon. November. Sebenarnya tadi rencananya sih mau dirahasiain tuh apa namanya siapa yang dapat, tapi ini udah di-spill sama Mbak Oni nih, rencananya yang dapat bagian teraktif. Jadi salah Iya, satu betul. indikatornya itu buka kamera teman-teman. Gimana kalau bisa dibuka sekarang? Ini diskonnya menjebak sekali ya. Yang buka kamera yang bisa ngomong, ayo itu kesempatan diskon lebih besar. Nah, sebelumnya kita kenal-kenalan dengan Mas Reza dulu ya. Mungkin yang tadi Mbak Oni aku mau dong dibagiin ininya, slide-nya tentang Mas Reza. Tampilannya tuh Mbak Latifah boleh ditampilkan Iya. untuk slide Mas Reza. Iya. Oke, kita tentang Mas Reza nih ya. Saya sendiri juga baru kenalan sih sama Mas Reza kemarin. Iya. Tahu ngefans aja dulu sebelumnya kan. Gambarnya keren gitu ya. Jadi Mas Reza Syaputra juga dikenal dengan Mas Reza Kids ya. Ini handle IG-nya ya Mas ya. Ya, betul. Tadi lahir di Depok dan sekarang domisilinya di Klaten, Jawa Tengah. Lulus ya dari jurusan DKV dan bekerja sebagai art director sebuah perusahaan studio animasi. Sekarang menjadi ilustrator lepas buku anak serta kreator dari Cergam, Jejak Reza Kids. Oke, berkarir sebagai ilustrator sejak tahun 2012. Wah, 2012. Berarti udah 11 tahun. Luar biasa. Dengan mengerjakan ragam proyek ilustrasi seperti konsep art, karakter and creature design, trading card game, komik, dan publishing service. Petualangan Mas Reza ini di dunia ilustrasi itu sejak tahun 2014 saat ia terjun menjadi relawan sebuah taman baca. Wah, penggerak read aloud juga berarti Mas Reza. Jadi ragam ekspresi dan keceriaan anak-anak membuat Reza tertarik pada dunia ini dan mengatakan pada dirinya sendiri dengan lantang, saya akan membuat buku keren untuk anak-anak di Indonesia. Bisa ditanya nih nanti, buku kerennya Mas Reza itu seperti apa? Nah, ini saya kasih pertanyaan nih. Nah, hingga saat ini Reza telah mengerjakan puluhan judul ilustrasi buku anak untuk para penulis dan penerbit Indonesia. Oke, Mas Reza. Ya. Nah, kalau untuk saya nggak usah lah ya, saya Aisyah, saya masih newbie sama seperti teman-teman di sini. Nanti saya yang akan jadi MC untuk menemani teman-teman belajar bersama. Saya juga akan belajar dengan Mas Reza nantinya selama 3 minggu kita ya. Nah,
untuk malam ini mungkin formatnya itu kayaknya kita lebih banyakin tanya jawab aja ya Mas ya kali ya. Betul. Nah, tanya jawab aja. Jadi kalau udah mulai ada pertanyaan atau mau nanya-nanya, boleh langsung yang malu-malu bisa di chat, yang nyari voucher bisa langsung open cam atau tanya bikin apa namanya tangan dulu langsung open mic juga nggak apa-apa. Oke. Ada ininya. Jadi Mas Reza, sebelum ada yang ngobrol-ngobrol dulu, mungkin Iya. saya dulu yang nanya nih. Ceritanya pertama di Pinang dengan tim Cheat jadi mentor nih, Mas Rezanya gimana nih? Ada awalnya apa namanya? Kenapa sih tertarik gitu kan? Sebelumnya kalau nggak salah nih Mas Reza pertama kali ya buka Iya. kelas ya, jadi mentor ya. Nah, kenapa terbuka gitu kan? Apa yang buat Mas Reza mau jadi? Iya. Mohon maaf. Jadi jujur aja nih Mbak, aku didorong sama Mbak Oni. Pas Reza mau gak gitu ya ngisi mentor di Slovember gitu. Nah, memang saat itu kondisinya kan aku lagi ada deadline ya. Jadi ada deadline ilustrasi buku anak, itu proyek buku anak dan itu terus dan di saat yang sama aku juga lagi memang ngerangkai materi gitu, materi kelas yang memang Iya. harapannya untuk kedepannya gitu ya, untuk ada rencana lah ingin buka kelas ilustrasi, animasi gitu ke depannya. Dan qadarullah pas banget gitu di momen yang sama seperti itu, wah ini kesempatan nih gitu. Jadi seperti apa peribahasa kemarin, pucuk cinta ulang pun tiba gitu ya, pucuk cinta ulang pun tiba gitu, gayung bersambut gitu. Nah jadi ya udah gitu, aku usahakan gitu ya, menyesuaikan kurikulum yang memang dibutuhkan oleh Slovember tahun ini. Jadi ada perubahan-perubahan materi gitu ya. Jadi seperti itu sih Mbak kemarin. Intinya cuma Tapi satu ya. alhamdulillah loh. Iya. Jodoh. Iya Mbak, Makasih emang Mbak gitu Uni. Mbak, harus ditodong. Iya. Saya alhamdulillah ternyata Cit jadi jodoh pertamanya ya Mbak Iya. ya, surprise ini. Alhamdulillah. Jadi kalau saya tuh ditanya Iya. pertama, Mak mau jadi MC nggak? Pembicara siapa? Gitu kan. Mas Reza nih, Reza Syaputra, Reza Kids dibilang. Aku kenalnya Reza Kids gitu kan. Kenal nggak Mbak? Iya Mas Rezanya, aku kenal pasti senior kan. Aku tahu IG-nya dan aku suka gambar-gambar. Tapi kalau Mas Reza kenal aku nggak kayaknya. Sama dong Mbak, Taunya sama. IG-nya Mbak, taunya IG-nya aja Bang. Taunya IG-nya aja Bang. Tahu IG-nya. Biasa kan kita Iya. kan sama ilustrator tuh kan pasti follow, apalagi yang terinspirasi Iya. gambar terinspirasi itu pasti kita follow, tahu IG-nya, terus Nggak pas tahu ditanya orangnya. namanya siapa nggak tahu gitu. Oh si yang ini gitu ya. Iya. Nah udah ada pertanyaan nih. Aduh. Aduh, Ampun, Bu. Belum udah tanya aja nih ya. Ampun, Bu, sepuh. Kang Ei. Ini sesama Dibuka sama bapak-bapak Kang ini. Ei. Oke. Jadi belum ada yang mau langsung nanya ya, berarti Kang Ei dulu ya. Kang Ei dulu. Inilah ya, yang hot dulu pertanyaannya. Punten, saya mau bertanya, Mas Reza mau cerita dong gimana proses dalam menetapkan diri berkarir di dunia ilustrasi? Apakah ada pergolakan batin? Bagaimana turning point-nya? Nuhun. Iya, Kalian nah curcol juga. jadi aku dulu ini agak jauh ya karena prosesnya dari zaman aku SMK. SMK itu aku kan jurusannya sebenarnya RPL, rekayasa perangkat lunak, jadi kayak semacam programmer gitu ya. Tapi sering bergaulnya sama anak multimedia karena aku ngerasa salah jurusan lah ya saat itu gitu. Jadi sering pertama kali belajar Photoshop udah dari anak-anak multimedia gitu. Nah, sampai di kelas 3 kita dapat challenge dari kepala sekolah untuk bikin animasi pertama di sekolah itu gitu. Jadi sebenarnya dari situ mulai bercita-cita gitu ya, kayaknya enak deh jadi entah jadi animator atau jadi ilustrator, yang penting masih di bidang ilustrasi gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi di situ saya menempa diri kayak belajar Photoshop dan saat itu belum ada pencap ya. Mungkin ada tapi kita belum tahu ya. Jadi pakai mouse tuh, gambar pakai mouse atau enggak gambar tradisional gitu ya di media, di scan gitu, diedit Photoshop gitu. Nah, sampai lulus SMK itu
itu kan saya masih jadi pembina tuh. Jadi kita bikin eskul, akhirnya bikin eskul di SMK itu kita jadi pembina untuk adik-adik kelas, eskul animasi. Nah, sambil bekerja itu aku gabung ke komunitas komik. Jadi dulu tuh ada platform namanya ngomik.com. Ngomik.com Hmm. aja. Jadi aku sebenarnya kerja pas lagi baru jadi abis lulus SMK aku kerja sebagai desainer grafis, tapi hobi masih gambar tuh lanjut ya, tetap ada lah gitu. Nah, salah satu memperkuat hobiku itu digabung ke forum ngomik.com. Nah, dari animasi lompat nih ke circle komikus gitu, komikus komikus lokal. Nah, saat itu tuh kayak, wah keren banget sih jadi komikus gitu ya. Jadi komikus bisa bikin cerita, bisa bikin gambar gitu ya. Terus ada circle yang saling mendukung gitu kuat. Nah, di situ saya belajar komik dari teman-teman ilustrator gitu ya. Kita apa sih follow-followan Facebook gitu. Kita gabung-gabung komunitasnya. Nah, saat itu setelah itu masih masih di ranah komunitas itu aku pindah kerja masuk ke percetakan. Ke percetakan mulai belajar itu ya, belajar cetak. Dan situ kan sering tuh mencetak buku. Maaf ya. Nah, ayo gitu dulu. Iya, jadi di situ mulai tuh kayak cetak-cetak buku gitu, ngelayanin buku. Nah, di situ eh, mulai tahu tuh kayak teknis ragam-ragam cetak buku seperti apa aja gitu. Terus beberapa kali nerima. Nah, salah satunya buku anak. Salah satunya buku anak tuh kayak, ih, kok lucu ya? Maksudnya kayak dulu tuh pas lagi kasusnya pertama kali cetak bukunya sederhana kan kayak ih lucu banget nih gitu. Terus kayak kecil gitu ukuran square ukuran A5 ya kalau nggak salah A5 tapi square gitu. 20 kali 20 apa? Kok lucu sih gitu. Saat itu karya tugas akhir ya, tugas akhir dari mahasiswa mana ya gitu aku lupa. Oh ada ya apa namanya kuliah gitu yang bikin kayak seperti ini gitu. Penasaran kan, mulailah cari-cari tahu, akhirnya ketemu info desain komunikasi visual gitu ya. Nah, setelah itu udah tahu seperti itu, nah aku mulai dari percetakan itu lompat lagi ke agensi. Jadi saat itu aku ke agensi ngelamar sebagai apa ya desainer sama layouter. Desainer jadi kayak bikin-bikin cover novel, layout apa buku-buku. Kalau dulu tuh ada kayak buku RPUL tahu gak ya? Kayak dulu tuh misalnya kiat sukses masuk CPNS Iya, gitu kan. iya. Apalah kayak Yang gitu ya. tahu kayaknya seangkatan ya. Ya kayak Angkatan gitu-gitu. berapa itu? Nah, itu dulu kan memang tempat kerjaku tuh agency publishing service ya. Jadi kayak mitranya para penerbit gitu loh. Jadi ada penerbit Mm-mm. lempar-lempar project situ gitu. Jadi agensi kami yang mengerjakan itu gitu. Nah, barulah di situ aku pertama kali tahun 2014 karena atasanku ngelihat aku bisa bakat gambar gitu ya. Mulai dapat project ilustrasi gitu ya. Dapat job ilustrasi. Mas, pertama bikin spot ilustrasi ya. Kan kalau di buku-buku LKS kan ada tuh entah di pojok gitu ya, ada ilustrasinya dari situ. Nah, terus setelah itu baru mulai dapat buku anak. Jadi kayak buku dongeng-dongeng Nusantara gitu ya. Apa sih? Dongeng Nusantara dari Sabang sampai Merauke gitu misalnya kayak gitu-gitu. Yang kayak Timun Emas segala macam lah ya kayak stylenya pun juga kayak style-style ala Bogo gitu kan. Nah, di situ sebenarnya turning turning apa ya? Turning pointku kayak oke deh gitu. Jadi nah tapi di lain sisi sebenarnya ini ya kan kalau misalnya teman-teman lihat aku ada dua akun ya jadi ada dark side gitu sama satu lagi akunku yang Reza Kids ini. Nah, jadi dark side ini sebenarnya impian utamaku sebagai konsep art buat film-film gitu ya utamanya buat klien-klien luar, syukur-syukur bisa sampai Hollywood gitu ya bikin konsep art. Kan kalau misalnya film Star Wars gitu itu kan ada feature desainnya kan ada konsep artnya setting propertinya. Nah tujuanku sebenarnya itu tuh makanya aku ngedrilling skillku sebenarnya gambar-gambar seperti itu gitu. Bahkan saat itu klien-klien juga dapetnya seperti itu gitu ya. Beberapa operan dari teman-teman. Nah tapi ketika yang pas lagi balik lagi ke agency tadi gitu ya aku mulai kerja buku anak kok gambarnya kok maksudnya lucu-lucu gitu ya terus projectnya juga kayaknya nyenengin gitu. Nah ditambah di momen yang sama aku berkesempatan dipercaya sama teman-teman komunitas bikin taman baca gitu. Jadi di situ tuh kayak ada pergejolakan batin tuh Kang Ei itu. Jadi ini milih nih kita kayak ada di persimpangan kita mau ke yang konsep art gitu menjadi konsep artis atau ilustrator buku anak ya di persimpangan. Nah pertama ada rasa
aduh kayaknya nggak gue banget nih buku anak, muka gue kan serem gitu. Bewokan, gambarnya unyu-unyu gitu, gambarnya lucu-lucu. Jadi di situ kayak masih gengsi Mbak, karena teman-teman Facebookku taunya aku gambarnya monster-monster gitu, keren-keren gitu ya. Maksudnya yang serem-serem lah gitu ya, gambar-gambar serem sampai dulu tuh istri aduh amit-amit lah ya nggak gambarku tuh gambar apa sih gini gitu. Nah tapi kita kasih edukasi kan. Nah di situ barulah kita berjalan gitu ya, mulai apa ya, mulai ngerjain freelance project dari luar buku anak gitu ya, maksudnya project-project dari penerbit lokal gitu buku anak, tapi ini masih aku sembunyiin nih, aku nggak mau identitasku berubah jadi ilustrator buku anak kayak gitu, masih kayak gengsi dulu nih gitu ya. Nah tapi di lain sisi semakin lama aku ngisi kegiatan di taman bacaku itu gitu, kayaknya gue nggak bisa kayak gini deh, udah lah gitu, ini harus di ini aja gitu, dipilih salah satu. Nah makanya aku turning pointku tuh fokusnya ke ilustrasi buku anak gitu ya, ilustrasi buku anak, tapi masih full time-nya itu sampai sekarang masih sebagai art director di studio animasi Darul Akum Studio gitu ya, yang channel Free Quran Education kalau teman-teman tahu bisa di situ. Jadi full time-ku di situ sampai sekarang. Nah sekarang aku sambil freelance-nya itu buku anak. Itu sih Kang Egi. Jadi memang agak berliku-liku ya sepertinya kita semua ya kalau bisa Sebenarnya pengalaman. ini sneak peek bagi adik-adik yang baru lulus juga sih, lulus di kafe Iya. banyak juga kan. Kayak Iya. satu banyak tuh yang masih kuliah, ada juga yang masih SMA, atau nih ikut apa enggak baru lulus di kafe. Ini salah satu inspirasi juga, dan bagi para lelaki-lelaki muka tidak harus nggak bisa gambar lucu-lucu gitu ya. Iya. Oke, ini udah banyak nih pertanyaannya. Aku supaya alurnya enak ya. Iya. Kang Ei bilang bisa sama banget pergolakan batinnya. Ini pergolakan batin yang mana nih Kang Ei ini? Yang mana nih? Maconya Itu. Oke, ini supaya enak Bapak-bapak bro. Saya bagi pertama itu kita tentang mengenal Mas Rezanya lebih dulu, pertanyaan jawab. Habis itu tentang kelas, baru tentang profesi supaya enak gitu ya. Jadi kan ini tadi udah tentang Mas Reza, ini udah full sih sebenarnya, udah ini pertanyaannya. Paling yang ini itu sekarang, wait, aku liatin dulu. Kita temanya family friendly ya, jadi agak ada latar belakang. Iya, maaf ya. Jam-jam tidur anak-anak. Nah, ini masih nyambung dengan tadi. Hai Mas Reza, aku izin tanya untuk kesulitan transisi dari art style dark style ke ilustrasi buku anak nih. Apakah sempat mengalami kesulitan nggak? Dan untuk mematangkan style di buku anak dulu, Mas Reza butuh berapa lama gitu? Gimana? Ini masih nyambung Ini pertanyaan nih. Mas Denny ya, Mas Denny Alim ya. Alim. Ini cowok-cowok nih. Iya. Transisi ya. Transisi dari art style, dark style ke ilustrasi buku anak. Oh, jelas ada, Mas. Jadi kita terbiasa pakai tone warna yang moody colors ya. Kalau aku nyederhanain tuh warna suram gitu. Moody colors gitu. Mungkin kayak levelnya kayak di bawah cartoon gitu ya. Kalau warna-warna creature kan itu kan warna-warna yang agak suram, kelam gitu, dark gitu ya. Nah, ini kita dihempaskan ke warna yang seger gitu, yang gemes, yang apa ya ibarat ya, warnanya tuh cerah gitu ya. Nah, awal-awal karya buku anak saya itu kayak oversaturate gitu, jadi kayak masih apa ya, belentang-belentong istilahnya ya, dari warna gelap ke warna itu. Tapi sambil kita latih gitu, kita lihat referensi, kita lihat dari ilustrator-ilustrator para senior gitu, gimana sih, kita lihat tutorial, oh ternyata setting warna yang enak seperti apa gitu ya. Kayak gitu sih, itu cukup sulit ya untuk transisi dari dark style gitu ke fresh gitu ya, ke warna yang segar gitu. Nah, untuk mematangkan style di buku anak, dulu materinya butuh waktu berapa lama? Kayaknya saya baru-baru ini aja gitu ya. Meskipun saya baru start itu di 2014 gitu, di saat di agency itu, tapi hingga 2018 atau 2016 itu kayak masih merasa stuck gitu loh, kayak
nggak berkembang, dalam arti kayak masih minim visual libraries gitu. Jadi kayak masih minim referensi, gayanya tuh masih ilustrasi yang jadul kayak Bobo yang pakai line art gitu ya. Kalau misalnya dulu tuh, kalau misalnya ada ilustrator senior, ilustrator Bobo kalau nggak salah ya, namanya Mas Darmawan gitu ya, apa ya, lupa, orang-orang Bandung, sama Mas Adit Galih. Nah, itu kan mereka kan ilustrator-ilustrator yang gambar Nirmala, Bobo gitu ya. Nah, aku mengacunya ke sana gitu karena aku masih minim referensi. Nah, beda sama yang generasi-generasi sekarang ini, dominan kan ke whimsical gitu ya, ke yang agak chalky gitu, teksturnya itu berasa gitu, simplify gitu. Nah, jadi kayak karya-karya dulu tuh kayak merasa stuck gitu. Akhirnya 2018 aku coba ngamatin lagi, jadi kayak stop dulu deh, buku anak stop dulu, aku stop dulu, aku coba ngamatin, aku pelajari gitu ya, aku pelajari, ditambahkan sebagai penunjang kerjaanku juga sebagai art director ya, karena di studioku kan aku kan ngebantu teman-teman ilustrator di kantor yang mempunyai style beda-beda gitu. Nah, jadi aku sambil suka mempelajari style baru gitu. Nah, ketika memantapkan, oke nih kayaknya ini style gue deh, ini gue suka yang kayak gini gitu. Meskipun sampai sekarang jujur aja aku tipikal orang yang suka masih explore gitu ya, suka aja gitu. Aku bukan tipikal yang spesialis dalam satu style. Makanya kalau misalnya ngelihat ke Instagramnya itu belentang-belentong gitu, banyak banget kan ini. Karena pertama itu tuntutan aku sebagai art director harus bisa beragam style, jadi sehingga ngasih advice ke teman-teman ilustrator di kantor itu bukan hanya teoritis tapi secara teknis juga mendukung gitu. Makanya aku suka banget tuh mempelajari style ilustrasi kayak gitu. Nah, hingga aku kebagi sebenarnya jadi dua ya, jadi dua konsep, di mana ilustrasiku itu suka secara teknis yang cukup detail dan painting gitu ya, rame gitu. Nah, yang kedua simple dalam teknis, kayak misalnya yang buku dunia di sekitarku ya, itu kan nggak painting gitu, pakai line art langsung dikasih aja warna sama shading udah gitu. Tapi secara objek itu penuh gitu, kayak gitu. Jadi itu sih Mas, semoga menjawab ya Mas Denny, nanti kalau nggak menjawab bisa DM ya gitu bisa. Oke lah, karena tadi mungkin kita masuk sedikit lebih dalam ke kerjaannya Mas Reza ya, kayaknya cocok nih kita jawab pertanyaannya Mbak Dita dulu. Nah, Mbak Dita ini pengen tahu lebih dalam lagi tentang profesi antara art director apa, jadi biasanya dikomunikasikan antara art director dan ilustrator tuh apa tuh? Yang biasanya dikomunikasikan dalam pekerjaan. Terus itu apa namanya? Tentang perbedaan plus minusnya, tunggu saya lihat nih. Nah, lebih prefer masuk agensi atau self represent gitu dengan atas nama diri sendiri. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa gitu. Mungkin sebelum habis ini kita close dulu tentang ini, kita masuk ke utamanya dulu ya, pertanyaan tentang kelas gitu ya. Soalnya udah banyak nih nanya tentang kelas nih, kegelisahannya mulai keluar. Jadi ini dulu, habis itu kita masuk pertanyaan tentang kelas. Silakan Mas Reza. Mungkin lebih padat lagi Mas, supaya dapat semua. Iya, jadi ini masih bicara tentang teknis art director ya, di backgroundku sebagai art director di kantorku gitu. Jadi memang peranku sebagai art director itu menjaga ya, atau mempagari para ilustrator ini bukan hanya dari segi kualitas art, tapi secara konsep ilustrasi dan konteks materi. Kan karena animasi ya, jadi ada skripnya kan. Nah, ini saling berkesinambungan gitu, saling bergandengan. Nah, jadi misalnya gini, sederhananya gambar udah keren, tapi kalau misalnya orang ngelihat secara konteks malah bingung, nah ini kan berarti salah. Atau enggak sebaliknya, secara konteks orang masuk nih, tapi gambarnya kurang catchy gitu ya, kayak gitu. Ini sederhananya aja ya. Jadi sehingga ada batasan-batasan yang memang perlu saya pagari. Contohnya dari segi storyboard ya. Jadi di animasi juga ada storyboardingnya nih. Tapi bedanya kalau misalnya ilustrasi, buku anak itu kan statis ya. Naskahnya itu statis, dalam arti dalam bentuk ya naskah biasa kita baca. Tapi kalau di animasi itu di kantorku ini udah bentuknya dinamis. Jadi naskahnya itu udah berupa audiovisual.
gitu. Jadi udah berupa audiovisual. Nah, di situ itu apa namanya, itu aja kan baru dari segi konteks dan konsep, belum lagi ntar terkait timing pembagian. Ini kalau misalnya tiba-tiba dari sini ini langsung lompat ke sini ini, maksa gak ya gitu ya. Jadi kalau misalnya di komik tuh istilahnya clarity ya, bersinambungan antar scene biar menjadi lebih dinamis, jadi nggak maksa atau nggak kentang gitu, nggak nanggung. Nah, visual juga sama dari storyboard ya. Di situ sebenarnya kalau misalnya kita bicara ilustrasi, pasti nggak jauh baik lagi ke fundamental yang ujung-ujungnya nanti kita pelajari lagi di kelas November tuh. Fundamental kan ada titik, ada garis gitu ya, ada bidang, ada bentuk, bahkan sampai perspektif, angle gitu. Ada hierarki desain, prinsip desain. Nah, itu semua nanti ada di kelas. Jadi teman-teman nih kalau misalnya belum daftar, siap-siap nih ya. Akan aku godok kalian di kelas. Sudah bahas seperti itu. Ya, jadi balik lagi ke konteksnya tadi, ke art director gitu. Eh, jadi di sini kan kelasnya untuk basic ya. Nah, tapi saya usahakan teman-teman semua nanti semoga ya bisa bisa apa ya istilahnya ya, sanggup menelan menelan materi gitu yang saya siapkan untuk teman-teman semua, karena ini Betul. akan ada Bentar, Mas. Ini kita udah masuk ya ke boleh. topik lain nih, berarti ya. Ini Mulai spoiler jelas Pak, ini nih. spoiler. Iya, Iya, boleh. ini udah masuk ke pertanyaan selanjutnya soalnya. Jadi aku Oh gitu. cut dulu. Tadi belum kejawab berarti yang Mbak Dita ya. Iya, Akhirnya satu jumping-jumping dulu, ya, nggak Mbak Dita strukturnya. dulu satu lagi. Baru kita masuk Iya. ke pertanyaan selanjutnya. Maaf ya, Oh mentor gitu kita ya, emang ya maaf, agak maaf. agak bersemangat. Iya betul. Jadi kita atur dulu alurnya ya, karena kan teman-temannya Eh, banyak nih pertanyaannya tuh dan berbagai macam, jadi supaya sampai betul betul. selesai ya. Jadi Mbak Dita Eh, lagi Mas, beda antara self represent dengan agensi gitu, dan yang mana mhm, ya plus minusnya lah. Ya, tapi nanti kalau misalnya apa namanya sepintas saja nanti bisa kita spoiler-spoiler lagi selanjutnya. Karena ada pertanyaan mhm, lagi tentang kelasnya nih banyak nih udah nanya. Dan itu Mas mhm. bisa lanjutin yang tadi. Sip. Yang Kak Dita yang ini ya, yang agency dan self represent itu ya. Iya. Habis itu nanti Eh, pertanyaan-pertanyaan yang lain. Hampura ya, ini aku Katro self represent apa ya? Itu atas nama sendiri kayak Mas Reza Kids itu kan Oke. kan ada yang Jadi ilustrator-ilustrator branding ya. dari Jadi kayak nama self sendiri. branding. Iya. Itu Ada yang branding. masuk agensi kayak kalau di luar itu kan kita pernah diskusi bukan sih ya di kelas di Hmm. grup chat itu yang tentang kayak advokat, It's Me Talent yang ada, itu yang kayak gitu-gitu. Iya, Jadi jadi Mas Reza memang hitungannya uh, animasi itu agensi ya kalau nggak salah ya, kalau kalau yang animasiku itu kalau misalnya kantor animasi studio Mbak, studio. Oke. studio Hitungannya belum masuk agensi ya juga ya, lebih self bukan. representasi ini ya. Kalau agency dulu yang ini yang aku di 2014 aku Hmm. dari cetakan masuk ke agency, tapi agensinya itu publishing service ya. Aku nggak tahu sih, mungkin entah secara ini hierarki gitu masih sama kayak agensi yang di luar, kayak agensi Bukana, soalnya kan ini kan lebih ke publishing service-nya nih. Berarti lebih ke Secara kreatif agensinya ya iya dibandingkan kreatif agency. Makanya kalau misalnya ini kayaknya Kak Dita juga senior ya di ilustrasi buku aja. Luar biasa nih yang datang nih. Kak mau tanya menurut saya lebih prefer agency. Nah, jadi memang hingga saat ini aku belum nyicip agensi luar ya, karena seperti yang aku bilang gitu, saat ini aku lagi coba fokus ke yang lokal, meskipun beberapa juga ada tuh di Instagram gitu yang apa approach aku gitu untuk kebersediaan aku menggarap project mereka gitu. Nah, tapi aku membatasi diri, pertama aku full time kantor ya, kedua freelance, dan freelance-nya memang secara segmen ingin yang lokal dulu, jadi belum pernah ya garap yang agency gitu. Jadi aku nggak tahu nih lebih prefer masuk agency atau self represent. Nah, sampai saat ini aku self represent aja, jadi branding aja ya, branding di IG aja gitu, di IG, di Facebook pun di grup ilustrasi Bukanak juga jarang-jarang. Nah, jadi sebenarnya nih Kak, aku ada ini ya, ingin jujur gitu ya. Aku termasuk jarang banget yang upload foto di IG karena eh, ini nggak apa ya ibarat ya. Setelah aku upload, kadang ada aja tuh yang DM gitu. Nah, aku tipikal ilustrator yang susah menolak project gitu. Aku susah menolak project nih gitu.
pernah aku coba taruh di bio close commission gitu. Itu masih ada gitu yang nge-approach aku gitu. Kalau makanya aku sampai sekarang jarang ngupdate di Instagram karena itu ya, itu salah satu ininya gitu. Nah, dan apa ya istilahnya eh pertama ya takut bentrok aja dengan waktu kerjaku sama ini gitu, sama freelance yang sedang aku kerjakan gitu. Jadi mohon maaf ya, mungkin di sini ada beberapa klien penerbit yang memang pernah approach aku gitu nawarin project tapi aku tolak karena itu ya aku menghindari daripada hasilnya nggak maksimal. Jadi lebih baik ya itu gitu aku tolak di awal. Nah, dan self represent itu tergantung dari brandingnya. Jadi pertama branding kayak sering upload aja ya. Yang aku rasain pertama sering upload kolaborasi terus sama apa self represent. Iya, itu aja sih aku sebenarnya dari situ. Oh sama kualitas, sama kualitas. Nah kualitas seperti apa ini yang nanti akan kita bahas di kelas gitu. Jadi ada eh, apa namanya ada 3 poin itu ya self represent yang memang aku ini menurutku aja gitu yang aku terapkan ke diriku gitu. Jadi upload kolaborasi sama ini ya sama kualitas gitu. Itu sih Mbak Aisyah, semoga ngejawab ya Kak Dita. Oke, Kak siap. Dita nih senior nih. Duta Tumpanat. Suhu-suhu semua di sini. Iya semua Kak nih. Dita kemarin Kak Dita juga sempat ngisi di bagian warna Mas Reza Nah awal kan, tahun. saya nih harus Oke, banyak belajar nih sama beliau-beliau nih. kita ini ya, karena 8.13 kita masuk ke Oke. ininya. Nah, teman-teman karena banyak pertanyaan yang mungkin mirip-mirip dan overlap, sini saya sistemnya baca semua, lalu saya simpulkan. Jadi nggak sebutin nama satu-satu ya, biar enak nanti Mas Reza bisa cerita, karena Mas Reza ini tipe cerita nih. Jadi Mas Reza Iya. cerita, dan kalau misalnya ada yang kurang nanti saya timpalin ya. Jadi nggak diadres satu-satu. Jadi ini pertanyaannya tentang kelasnya itu dari Mbak Marisa, Mbak Ana, Mbak Kinan, dan ada beberapa juga lainnya. Eh, Cerita dong Mas, itu apa sih pendalaman Solvember ini tentang apa? Nah, tentang apa? Lalu gimana nih dengan kami-kami yang masih newbie gitu, baru banget, belum bisa gambar-gambar banget gitu kan? Apakah Iya. kami akan tertatih nantinya? Lalu Iya. ada yang nanya, apakah nanti di akhir akan ada portfolio untuk membantu karir kita? Gitu. Mungkin bisa dijabarkan Mas. Nanti kalau ada yang kurang-kurang aku tanyain lagi. Oke? Oke. Jadi memang pendalaman nanti materi di kelas ya. Sebenarnya untuk materi ilustrasi itu udah banyak banget ya. Bahkan teman-teman sebelumnya itu udah ngisi bagus-bagus banget gitu materi-materinya. Nah, untuk khusus yang November kali ini memang ada pendalaman khususnya di mindset ya. Karena kan kalau saya lihat dari respon teman-teman yang ingin daftar beragam nih. Ada yang memang baru apa ya kayak mungkin masih belum terbiasa ngegambar tapi ingin bikin ilustrasi buku anak gitu. Ya bagi ada ibu-ibu gitu yang ingin membuat buku anak gitu, nggak ada background ilustrator atau ilustrasi gitu. Nah jadi memang eh, kita ini kelas basic ya. Pendalamannya itu yang terutama adalah saya ingin menekankan di sini ke mindset ya, mindset bahwa buku anak itu nggak selalu harus wah. Jadi nanti dalam arti wah itu detail warnanya wah gitu ya, pokoknya oh banyak banget perintilan objek-objeknya gitu, bling 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 gitu ya. Nah jadi nanti di kelas akan saya kasih contoh beberapa ilustrasi buku anak gitu ya, ragam referensi visual dan visual library untuk teman-teman semua bahwa ilustrasi buku anak tuh ada loh yang sesederhana ini gitu. Ada loh yang gambar itu benar-benar doodling gitu ya seperti anak-anak gitu. Dan apa ya ibaratnya dan itu bisa gitu dan itu mereka secara buku gitu ya, secara buku mereka apa mempunyai nilai jual gitu. Eh, kita nggak usah jauh-jauh mungkin untuk pribadi dulu deh ya, untuk pribadi dulu, untuk konsumsi pribadi dulu gitu minimal ketika kita membuat itu kita ada kebanggaan gitu ya, ada kebanggaan pada karya tersebut. Nah itu salah satu mindset ya. Jadi ntar ada mindsetnya itu terbagi ke beberapa poin, poin-poinnya apa aja gitu. Jadi ntar kayak bagaimana persiapan gitu dalam kita berkarya, bagaimana kita memandang diri berkarya dan melihat karya itu seperti apa gitu ya, memandang karya itu apa sih gitu, kayak gitu.
dan teknis itu seperti apa gitu ya, kayak gitu. Eh, Lalu apalagi tadi Kak Aisyah? Selanjutnya apa namanya, kan itu udah mindset ya, berarti sekarang yang Hmm, tulisannya tentang ditanya apakah ada yang tentang karakter, warna, hmm, hmm. dan Oh apakah ya, newbie yang belum bisa betul menggambar betul. bisa nggak ngikutin gitu nantinya yang seperti Oke itu. oke. Heeh. Nah, jadi insya Allah bisa ya. Jadi kita nanti ada outputnya. Tadi kan ada pertanyaan yang terkait dengan portofolio akhir ya. Ada portofolio akhir. Nah, jadi memang nanti di sesi kelas itu teman-teman semua dapat tugas ya. Dapat tugas, kita membuat tugas itu seperti learning journey. Jadi ada perjalanan belajar gitu ya. Perjalanan belajar proses kreatif membuat karya dari nol. Nah, kita nggak usah berpikir bikin satu buku gitu ya, karena ini kan untuk basic ya. Jadi, dan ini waktu juga sebenarnya masih pendek. Bagaimana nanti kita belajar benar-benar dari prepare dari nol gitu ya, kayak mindset, skill set kan, mindset, tool set dan skill set ya. Tadi udah dijabarkan juga di awal mindset itu apa aja, terus tool set itu apa, skill set apa aja. Nah, output akhirnya itu nanti kita akan membuat art ebook teman-teman. Jadi mungkin umumnya art book ya, tapi art book kan umumnya cetak, tapi kita nggak bikin cetak, jadi art ebook gitu ya, art ebook. Nah, art ebook ini apa aja? Jadi ntar itu ada kompilasi karya teman-teman proses learning journey-nya nih. Nah, jadi teman-teman saya harap gitu ya nanti bisa mengikuti kelas PR-nya gitu ya dengan baik, dan di situ kan dalam proses pembuatan PR-nya kan juga ditemani oleh saya. Nanti ada grupnya tersendiri untuk diskusi, untuk ya mentorship lah ya di grup khususnya itu. Nah, jadi nanti outputnya itu dari benar-benar raw, mentah gitu, sampai teman-teman bikin ilustrasi akhir gitu ya. Dan di situ harapannya teman-teman bisa bangga gitu ya. Terutama buat teman-teman ilustrator yang memang belum ada background ilustrasi ya, belum pernah membuat buku gitu. Nah, itu akan kita kompilasi menjadi art e-book teman-teman gitu. Dan di situ nanti teman-teman bisa belajar dari karya-karya yang lain tuh. Karya-karya teman-teman yang lain. Makanya nanti harapannya teman-teman bisa ngikutin PR gitu ya dengan baik. Kalau enggak, soalnya ntar nggak masuk nih di sini gitu ya, di art e-book itu. Gitu sih, Kak. Apalagi ya? Menjawab nggak ya? Jauh banget. Jadi berarti kalau art ebook itu kan biasanya kan yang ada prosesnya gitu ya Mas ya, dari sketsa Betul, dan lain-lain itu betul. ada semuanya ya. Nah, berarti kalau kita masuk November ini secara nggak langsung itu kita belajar dari awal sampai Yes. proses alur penerbitan buku nggak sih Mas? Soalnya nih teman kita nih Mm-mm, ada yang mau pertama kali bikin buku dan bingung tuh. betul. Awalnya tuh Mm-mm, gimana sih? Apa yang harus disiapkan? Itu bakal dibantu mm, nggak nanti sama Mas Reza? Kira-kira. mm-mm. Iya, ya pasti insya Allah saya bantu ya Mbak. Selama itu masih konteks materi di kelas gitu ya. Dan kalau misalnya memang udah agak merana ke intermediate gitu ya, nah itu Mm-mm. bisa lewat jalur pribadi nih, nggak apa-apa teman-teman nge-DM aku gitu ya personal gitu, nggak apa-apa banget gitu. Nah, kayak gitu sih Mbak. Jadi apa ya? Ya harapannya sih teman-teman semua kita di sini bisa berkembang bareng gitu ya, berkembang bareng terus jadi setengahnya meskipun 1% gitu ada perubahan dalam diri yang bisa membuat teman-teman jadi percaya diri ya dalam apalagi yang baru terjun ke ilustrasi buku anak gitu. Ya untuk lebih dalamnya sih nanti ya di kelas gitu. Kayak gitu. Berarti ini menjawab ini kegelisahan Mbak Syarifah juga nih Mbak Syarifah. Nanti kalau nggak ada circle dengan masuk November ini pasti ada circle ya Mbak Oni ya, Mbak Reza ya. Oh ya. Aman. Nanti juga bisa dimanfaatkan sebagai personal branding teman-teman, Mbak. Jadi Ah, nanti kita pasti tetap open kolaborator terus, Cip, untuk oke. tugas-tugas teman-teman. Jadi di Instagramnya sama-sama ikut naik bareng-bareng gitu. Iya. Saya juga perlu tuh Mbak Oni. Saya hancur banget. Ayo, ayo kita naikkan sama-sama semuanya ya. Oke. Nah, ini tentang saya scanning dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman kalau misalnya dirasa ada yang kurang dan ini belum ada ya yang langsung open mic. Ini vouchernya masih ada satu ya, teman-teman untuk diskon. Nggak ada yang open mic untuk saya aja, boleh nggak apa-apa. Ntar saya lihat dulu ada yang kurang nggak pertanyaannya tentang kelas.
Ini ada yang baru sih. Nah, apakah setelah kelas basic ini akan ada kelas intermediate? Nah, atau apakah ini kelas basic dan intermediate jadi satu? Gimana nih, Mas? Wah, Pemahaman ini basic sih dan intermediate. pertanyaannya ke Kak Oni ini, Kak Oni. Wah, ini agak ngeri ya. Belum belum juga kelasnya dimulai, nanyanya udah tanya kelas lanjutan. Jadi kayak yang dijelaskan Mas Reza dan Mbak Ais di awal, memang kelas ini tuh bisa dibilang basic, tapi juga nggak basic-basic banget, paham nggak sih? Jadi teman-teman yang memang baru memulai itu tetap bisa mengikuti kelas karena nanti di materinya memang ada materi-materi basic, bahkan mulai dari penanaman ideasi itu tadi. Nah, tapi kelas ini juga bisa digunakan juga bagi teman-teman yang intermediate itu tadi. Karena memang terkadang beberapa ilmu yang kita pelajari, saya terutama ya, yang kita pelajari secara manual atau berguru di kelas lain, berguru dengan orang lain, itu kan ilmunya beda-beda. Harapan kami dari CIT itu memang teman-teman bisa menyerap ilmunya, terutama karena Mas Reza punya basic, sekarang sedang bekerja juga sebagai art director, tentunya memiliki sudut pandang yang lain lebih dari saya dan teman-teman yang lain kebanyakan yang sebagai ilustrator gitu. Jadi silahkan manfaatkan jika teman-teman yang memang merasa masih perlu menambah ilmunya, monggo. Ini kayaknya cocok sih untuk basic dan menengah itu bisa banget masuk kalau menurut saya. Kalau menurut Mas Reza gimana? Mm-mm. Sama kan ya Mas Gimana, ya Mas jawabannya Reza? ya? Hmm, hmm, hmm. Apalagi Oh, biasanya benar. yang paling Heeh. sering tuh ini ya pertanyaan style gitu ya. Nah, Oh gimana style. sih Iya, Gimana style cara gitu. mendapatkan style? Iya gimana iya. gitu ya. Nah, mendingan pusingin apa sih nggak ada style atau pusingin nggak rajin berkarya gitu kan. Atau pusingin nggak ada klien gitu. Oh iya. Aduh, itu pusing, Mbak. Itu pusing. Aduh, wah ini nih udah mulai nih ya. Ada yang pengen belajar, ada ini. Paling limitasinya Mas, kayak yang kita ngobrol. Jadi kayak sebelum-sebelumnya kan, Oke. sebelum Heeh. kita ngobrol sama teman-teman, kami udah ngobrol duluan, biasa bonding kan. Jadi kita ada limitasi juga ya kelasnya Mas ya, karena kan Iya, 3 minggu supaya ini kita limitasinya lebih enggak ke teknis ini ya, enggak teknis gadget alatnya ya. Kita, betul. ah, ah. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Jadi teman-teman semua pasti kan ada kayak saya pribadi gambar misal pakai Photoshop gitu. Tapi secara esensi teknis dan teori kan bisa diterapkan sama masing-masing teman-teman nih. Atau enggak teman-teman yang memang tradisional art gitu ya, benar-benar pakai watercolor atau gouache gitu. Atau mungkin apa pensil color pensil gitu. Nah, itu nanti bisa banget ya terutama saya akan mencoba menyesuaikan dari kebutuhan teman-teman gitu. Kalau misalnya teman-teman memang fasilitas utamanya adalah seperti itu, nah kondisi materi yang akan saya lampirkan gitu ya atau saya berikan ke teman-teman juga harapannya bisa match lah dengan kondisi teman-teman. Dan terutama kalau misalnya kita kan ada kelebihannya ada itu ya, ada ruang diskusi ya, ruang diskusi kelas gitu. Jadi kalau ada pertanyaan atau yang memang belum tersampaikan saat di kelas nanti bisa banget di grup kayak gitu. oke, berarti ya nanti jadi jangan ditanya Kak pakai alatnya gimana gitu kan. Iya, Eh, heeh. tapi kita tetap ada belajar tentang layer management ya Mas ya. Yes, Management betul. file, layer management. Bagaimana mengemas file, deliver ke klien gitu ya. Layering ya, manajemen layering itu pasti ada sih. Itu di skill set ya, di Ya, pertemuan ketiga akhir ya. insya Allah. Jadi Mm-mm. nanti untuk delivery juga diajarin kok caranya delivery ke penerbitan gitu gimana. Betul. Nah, jadi jangan takut ini Mas Ahmad Itsar ya. Itu ada proses produksi buku bagian manajemen file ada. Dapat materi Mm-mm. layoutan buku anak ada. Materi yang penting Mm-mm. layout minimal untuk masuk udah diterima sama Iya, udah oke ya Mas ya. Kita nanti ya. iya. Jadi nambahin dikit Kak Aisyah, ini spoiler aja ya, manajemen Hmm. file yang di sini yang saya maksud mungkin teman-teman kalau mengemas file buku anak, ilustrasi gitu ya, hanya apa ya mungkin ya sebagian aja gitu teman-teman yang kadang luput atau lupa bahwa penerbit itu kan butuh media promosi ya, butuh media promosi, jadi bukan hanya untuk dicetak, mereka juga butuh untuk kebutuhan promosi ya, marketing, entah itu mereka ketika ada stand
mereka buka stand di acara book fair gitu ya, karakternya itu nanti ingin ditempel, dicetak jadi apa, atau bahkan dijadiin animasi di sosmed gitu. Nah, itu nanti ada treatment tersendiri gitu untuk filenya, untuk managing filenya. Nah, jadi bukan hanya tentang gimana kita ngemas layout dan ya gitu ya, ngemas kirim ke klien, tapi itu juga gitu akan kita pelajari. Oke. Ini ada yang mau nanya nih, Mbak Ana nih. Nanyanya langsung atau gimana, Mbak? Ayo, Mbak. Mbak Ana. Ini Mbak Ana Wah, Hasana ya. IG-nya yang mana nih IG-nya? IG-nya Ana Hasana kalau nggak salah ini. Kayaknya yang satu kampung sama saya. Oh gitu. Mbak Ana silakan. Langsung silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Aisyah, aku mau nanya, ini kalau kita misalnya ini diajarin juga nggak nanti untuk tektokan sama klien, terus cara membuat gambarnya itu cukup relasi sama narasi yang ada, karena kan misalnya narasinya A, tapi kalau gambarnya nggak sesuai juga jadi nggak bagus ya, gitu. Iya, iya. Ini boleh langsung aku jawab ya, Mbak? Ya, Mbak makasih Ais ya. ini. Makasih Mbak Ana. Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya belum kita jelasin rupanya Mas. alur pertugasan kita. Jadi memang salah satu poin tugas kita nanti teman-teman akan dikasih sampel satu naskah ya, naskah spirit illustration gitu. Jadi ntar ada 3 naskah di mana mungkin nanti entah panitia nanti bisa menyusul ya, akan mendapat naskah gitu. Nah, naskah itu kan akan di-convert menjadi visual ilustrasi ya, buku anak gitu. Nah, di situ nanti peran saya sebagai mentor untuk membantu teman-teman gitu ya, bagaimana membuat korelasi antara ilustrasi, konsep ilustrasi, dan konsep cerita, dan konteks cerita ini saling berkaitan gitu. Sebenarnya masih pembahasan kayak tadi yang di awal ya, yang aku animasi gitu. Kayak gitu sih Mbak. Jadi harapannya dari tugas ini, nah teman-teman jadi ada mungkin ya sedikit bekal lah untuk kedepannya ada bayangan, oh jadi nanti ketika benar-benar dapat naskah asli gitu ya, naskah buku anak, tahu gitu langkahnya harus seperti apa, cara mendelivernya seperti apa, teknis seperti apa gitu. Mbak Dita juga mau nanya, silakan Mbak Dita. Silakan Mbak Dita. Mau open mic atau langsung ketik Mbak Dita? Belum ada ininya. Wait. Bentar ya. Udah ada belum? Belum ya. Sambil nunggu Mbak Dita, pertanyaan Mbak Dita mungkin ini Mas, sistem ditanya ini Mbak Oni dulu, ditanya ada kuotanya nggak Mbak? Tadi aku lupa sama Mas apa deh yang tadi nanya tentang kuota, ada kuotanya nggak untuk pesertanya? Ada Mbak, biar tidak membludak. Kalau membludak nanti kasihan nih mentornya. Jadi silakan cepet-cepetan aja daftarnya. Kalau misalkan memang kuotanya sudah tercukupi, itu memang akan kami tutup gitu. Oke, ada kuotanya ya. Karena apa? Karena kita udah ngobrol sama Mas Reza kemarin, gimana Mas? Kita berkomitmen agar tugas-tugas semua dicek ya. Semua tugasnya dicek. Jadi teman-teman semua di sini kan sudah berkorban gitu ya, mengeluarkan biaya. Nah, ini sebenarnya bentuk apresiasi dari kami, tim dan saya pribadi untuk memenuhi hak teman-teman semua gitu di sini. Jadi hak-hak dalam mentorship ilustrasi ya, khususnya dalam penugasan gitu. Jadi semoga nanti harapannya sih ya, mudah-mudahan nggak ada tuh teman-teman yang memang nggak terlewat dari asesmen atau feedback dari saya gitu. Gitu. Jadi ada kuotanya dan kita usahakan walaupun tugasnya itu kita rame-rame tapi tetap di asesmen satu-satu teman-teman. Tapi tentu aja ada TNC-nya ya nanti ya. Nah, nggak ada kumpul-kumpul telat-telat gitu ya. Jadi cepat-cepatan ngumpulin, semakin cepat ngumpulin semakin cepat direview ya Mbak. Iya. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya pribadi sekitaran. Oke, ini Mbak Karena Dita. Enaknya kalau ngumpulin tugas di awal, reviewnya biasanya juga lebih enak ya Mbak daripada mepet-mepet ya sama teman-teman yang lain ya.
Nah, ini Mbak Dita nih. Ini tentang perklienan. Memang kalau udah sibuk jadi pertanyaannya. Itu kita kan antara kita dengan klien itu kan suka beda ya visualisasi. Antara kita punya idealisme sendiri dan bayangan Betul. sendiri, klien punya sendiri, seleranya juga beda. Nah, itu gimana sih cara menyatukan dan cara berkomunikasinya? Jadi kesannya nggak, aduh bukan gitu dong, yang susahnya tuh bukan kayak gitu. Nah, kan bisa gemes gitu ya. Kesannya menggurui gitu. Gimana, Mas? Iya, iya. Kalau saya biasanya yang pertama kita dari data ya, dari data. Jadi teori kita gitu, argumen yang kita berikan ke klien itu berdasarkan dari data. Jadi dilampirkan datanya. Kalau misalnya bicara tentang misalnya ya visualisasi gitu, kan dari awal kan. Nah, kalau saya menangkapnya gini ya, ini kan gimana ya cara ketemu tengahnya antara kemauan klien dan visualisasi yang ada di kepala kita. Nah, jadi ini kayaknya nih mungkin ya, ini kayak udah proses di awal berarti kan proses di awal itu kan eh, apa sih klien misalnya datang nih ya, datang pasti ngelihat dari karya kita dulu yang utama kan. Klien datang nih tertarik akhirnya mereka buku gitu, menawarkan project buku. Nah, di situ kan udah ngeliat portofolio kita. Nah, kalau yang dimaksud di luar dari sampel portofolio kita, misalnya style visualisasinya gitu ya, eh, kita bisa lampirkan yang memang apa ya, ini bicara tentang visual, jadi kita kirim juga data visual gitu. Beberapa mood boarding, penunjang penunjang dari argumen klien itu gitu. Kalau bahasnya tentang misalnya landscape, scenery, spirit page gitu ya. Misalnya nuansanya pagi gitu, ambience-nya pagi, di hutan, hewan. Nah, kita bisa memberikan opsi dulu nih untuk penyamaan apa ya istilahnya penyamaan persepsi ya, karena kalau asumsi itu kan saling asumsi itu pasti di tengah-tengah kacau tuh. Nah, itu biasanya sih aku gitu ya, jadi kita bikin mood board meeting gitu. Nah, terus di situ, nah kalau ternyata visual nih udah dapat masing-masing klub nih, oke, klien sama kita sebagai ilustrator udah ketok palu, style seperti ini. Nah, misalnya konteksnya ini yang lebih dalam lagi, fundamental gitu, ngomongin fundamental, kita ilustrator kan bukan cuma gambar ya, tapi kita memetakan layoutnya juga gitu, komposisi segala macam. Yang kita anggap misalnya ini secara hierarki desain kayaknya lebih match begini deh gitu ya. Terus ternyata penerbit itu klien itu dia punya pandangan berbeda nih. Ah enggak bak, kayaknya begini gitu ya. Nah, kalau udah bicara seperti itu, kita perlu juga tuh banding dengan referensi yang memang data referensi visual yang memang jadi acuan kita gitu. Jadi kita kasih contoh begini, begini, begini loh Mbak, terus kita jelasin. Jadi kita tuh kalau bisa ya, kalau aku pribadi ya, ilustrasi bukan hanya cuma gambar, tapi kita juga ngedukasi. Kita ngedukasi klien. Nah, kecuali kalau misalnya memang klien ini mereka yang kita bicara langsung, mereka punya visual editor tuh, semacam art director ya. Nah, itu mau nggak mau kan mereka tarafnya jam terbangnya lebih tinggi. Nah, kita harus manut ya. Meskipun kita udah sampaikan argumen kita tentang teori kita, tentang mood board yang kita lampirkan, gitu ya. Tapi kita lihat lagi nih, oh ini yang bicara ternyata visual editor dari klienku gitu. Ya udah gitu, nggak mau ya kita harus mengalah ya, karena kita harus profesional juga gitu. Kalau idealis yang ditekan kan kita jatuhnya kayak seniman banget gitu, terlalu beresiko. Selama ini sih aku gitu sih, jadi kita mencari jalan tengahnya atau win-win solusi gitu ya. Kita kasih win-win solusi, kalau misalnya begini gimana Mbak gitu, atau enggak kita tambahin ini biar agak balance. Nah itu kreatifnya kita aja sih Mbak. Kita perbanyak aja visual library sehingga mudah-mudahan klien bisa paham apa yang kita maksud gitu. Oke. Ini sebenarnya kita udah lewat 6 menit sih, cuman masih ada 2 pertanyaan, terus ada yang mau nanya sama saya. Aduh, jadi terharu. Aduh. Langsung Kak, mau nanya silakan. Nah, yang ini karena waktunya udah lewat, ini kita kasih 1 pertanyaan terakhir ya. Oh udah dikasih. Kalau ada yang mau nanya lagi 1 pertanyaan terakhir, abis itu jangan kelamaan. Karena kita family friendly di sini temanya. Nah, ini tentang kelasnya dulu, abis itu tentang time management ya. Tentang kelas. Kelasnya hari apa? Minggu ya, berarti ya. Udah ada kan 3, 10, 13 ya? Berapa sih? Berapa? 3, 10, 17 ya? Iya, 3, 10, 17. Gimana Mas soal materinya?
Apa nanti ada dikasih PDF nggak? Terus ada rekamannya nggak? Kira-kira Mas Reza untuk materi pegangan nantinya untuk teman-teman. Ini lebih ke materi ya, bukan Iya, ke materi. record kelasnya ya. Kalau Enggak, materi mohon maaf aku ya. nambahin Oh supaya iya. lebih jelas Kalau gitu. kalau materi jujur aja mohon maaf, aku masih keep pribadi dulu ya. Jadi Oke. belum bisa disebar luaskan untuk teman-teman. Makanya nanti harapannya ketika kelas berlangsung nih teman-teman Catat. boleh catat ya, siapin gitu. Oke. Siapin Itu penting catatannya. kan? Dan kalau misalnya lupa gitu bisa lihat rekamannya kan, rekaman yang disediakan dari tim cheat gitu. Kayak Oke. gitu. Nah, nih Mak Latif nanya nih ya. Kak Mimin nanya nih. Tadi hasil akhir itu kan art ebook ya. Terus ada Betul. naskahnya, ada Ibu, udah disebutin tadi Ada. Ibu. Ibu. Skip ya Bu, udah tadi. Ini sebelum pertanyaan tentang saya ke Masnya dulu tentang tadi Mbak Dita dengan Mas Alpa satu aku lupa tentang time manajemennya Mas Reza. Ini kan sibuk kita Mas Reza. Betul. Masalah aku pernah baca story-nya sih tentang time Iya. manajemen. Terus sama Mm-mm. ini Mas project manajemennya juga ditanya kayak dalam Betul. satu buku tuh berapa lama. Terus Mm-mm. biasanya ya kayak line art itu berapa lama dan sebagainya. Mungkin Betul. singkat aja Mas nanti kalau mau lebih Iya. lanjut bisa saling Mm-mm. DM-an atau di kelas. Oke. Iya, time managementku karena full time sebagai art director gitu ya, jadi office hour ya, itu baru selesainya kan sore. Nah, Mm-mm. biasanya tuh aku lanjut nge-freelance buku anak malam. Paling cepet jam 8 itu udah start gitu, sampai mentok lah jam 1 malam kalau lagi top share gitu ya, kalau lagi serius ngerjain. Sama weekend itu biasa dipakai buat freelance juga. Kalau memang nggak lagi ada agenda jalan-jalan gitu, healing sama keluarga, biasanya aku pakai buat freelance. Nah, untuk manajemen project khususnya di ilustrasi buku anak, biasanya aku udah apa ya istilahnya nge-disclaimer ke klienku gitu. Kalau aku ini bukan full time ilustrator buku anak, jadi aku di sini freelance di mana aku ada full time sebagai ini gitu aku jabarin gitu ya. Dan alhamdulillah selama ini mereka paham gitu. Mereka paham dan jadi aku minta extend waktu lebih panjang dibanding teman-teman mungkin beberapa ilustrator lainnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman ilustrator ada yang sebulan satu gitu. Nah, aku minta 2 bulan tuh, 2 bulan gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu kita jabarin. Ini aku pengerjaannya malam Mbak gitu misalnya gitu gitulah. Gitu sih dan biasanya di awal-awal kan runut ya. Jadi kita meeting dulu selama 2 bulan itu misalnya apa aja gitu ya. Kita runut ngebahas yang pasti meeting nih kita samain persepsi ingin apa dan membuat apanya gitu ya. Ingin bagaimana gitu. Nah, itu sampai udah benar-benar ketemu stylenya seperti apa, bukan style ya, apa namanya, gaya pewarnaan seperti apa, karakter seperti apa. Nah, itu biasanya seminggu gitu. Jadi secara konsep di awal tuh seminggu tuh, tektokan-tektokan gitu seminggu. Nah, selanjutnya setelah itu proses karakter kan ya. Jadi kita kirim karakter. Jadi ya kalau karakter aku cepet sih biasanya sehari gitu udah langsung aku kirim gitu. Atau 2 hari. Nah, itu biasanya ada opsi 3 karakter gitu aku kirim. Nanti dipilih kan, nggak salah pilih 1 hari lagi misalnya buat diwarnain gitu. Nah, prosesnya sebenarnya awal-awal aku ngerasa lebih lama di awal-awal karena di sini kan fondasi awal dalam ngerangkai sebuah karya ya buku ya. Jadi kayak Mas kayaknya ini nggak cocok dan tiba-tiba apa namanya apa istilahnya revisi ya. Ada revisi nih padahal kita udah masuk storyboard gitu. Udah masuk storyboard. Nah, sebenarnya dinamis. Nah, storyboard itu biasanya aku di bawah 1 minggu tuh. Jadi kayak berapa sih biasanya 30 halaman ya bukannya sudah 30-an halaman gitu. Nah, itu seminggu itu udah feedbacknya. Nah, ntar baru deh kita warnain isinya itu aku biasa setoran progres per seminggu sekali jadi misalnya per Senin ntar aku kirim kayak gitu. Nah, ntar sambil itu berjalan ntar aku juga kirim proses cover cover gitu. Jadi sebenarnya dalam rangkaian 2 bulan itu tuh itu sih yang proses mungkin kayak teman-teman aja ya lainnya gitu. Tapi bedanya ini aku waktunya mungkin lebih panjang bahkan ada yang sampai 3 bulan gitu tergantung dari detail kerumitan dan eksekusi teknis ilustrasinya sih
kayak gitu. Oke, jadi Nanti teman-teman, lebih detail bisa di kelas ya Mbak ya. Lebih detail iya, lagi ntar bisa ini kayak tanda-tanda gitu. sepuh dalam ilustrasi adalah bisa dia nego waktu, teman-teman. Oke. Nanti kalau mau nanya-nanya bisa langsung di kelas, karena nanti dijelasin juga ya, kontrak-kontrak itu juga ada ya Mas Reza di kelas. Iya, ada itu di hari pertama di hari pertemuan Nah, pertama itu. pengen Mm-mm. tahu kan, makanya daftar kelasnya. Oke, ini pertanyaan pamungkas untuk saya ya, nggak apa-apa ya. Iya. Jadi pertanyaannya nih kayaknya Bu Ibu deh, ini Mbak Fris ya, Kak Fris atau apa, tentang baru baca profil kakak di IG tentang awal mula terjun di dunia ilustrasi buku anak. Ini aku jadi pengen tahu profil yang mana. Jadi itu aku itu masuk ke buku anak itu 2020. Sebelumnya itu aku kuliahnya tidak perlu disebutkan rating berapa ya, nanti kelihatan umurnya udah sepuh. Jadi ininya arsitektur lingkungan dan lingkungan. Jadi sebenarnya nggak pernah gambar juga. Aku dibilang suka menggambar dari SD juga enggak. Dibilang tipe-tipe anak seni-seni artsy juga enggak. Kan biasanya ada ya yang suka dari kecil, suka menggambar, suka mewarna dan lain-lain. Aku enggak. Aku tuh suka membaca. Dan aku lebih suka, jadi istilahnya dari ilustrasi yang memikat aku itu adalah cerita awalnya. Dan aku awalnya pengen jadi penulis sebenarnya. Cuma aku sebagai orang yang ingin menjadi penulis tuh punya visualisasi dalam bayangan yang aku inginkan. Jadi aku tuh visualisasinya itu udah dalam bentuk gambar gitu dalam otak aku gitu. Ya kan? Jadi udah dalam bentuk gambar dan warna. Dan kebetulan aku tuh suka buku cerita dan komik. Jadi ya tau lah ya masa-masa penyewaan komik, masa-masa penyewaan komik. Aku tuh waktu zaman SMP SMA itu suka baca komik dan ya biasa lah ya ikut gambar-gambar komik kayak gitu, cerita cantik hitam putih pakai pulpen aja gitu. Tapi setelah kuliah sama kerja, aku sempat kerja 2 tahunan itu nggak pernah pegang gambar lagi sama sekali. Terus menikah, punya anak, 2 tahunan lagi, warawiri itu juga nggak pegang gambar. Kemudian 2020 itu kita dengan grup komunitas itu, ada ikut komunitas sebelumnya, itu pengen bikin buku, gitu kan. Cuman pengen bikin buku itu buku gambar untuk anak-anak, temanya kebersihan. Tapi kan ilustrator itu mahal ya. Jadi mikir, oh yaudah gimana kalau kita gambar sendiri gitu. Akhirnya karena kepo gambar sendiri pakai HP, udah mulai gambar sendiri. Tahun 2020 bulan September. Aku ikut 2020 November, aku ikut November dengan Mas Arif. Aku adalah angkatan pertama November. Jadi di situ itu awal mula terjun, dan ketika aku mulai menggambar, aku tuh merasakan kayak apa ya? Ikigai. Tahu nggak Mas? Mbak, ikigai. Itu kayak itu istilah orang Jepang itu Mengurung diri ya. kayak aktualisasi diri saya. Kita menemukan di mana kemampuan, keinginan dan earning itu saling bersatu gitu. Aku mempunyai skill yang ternyata bisa menghasilkan aku uang dan aku enjoy. Nah, bagi aku ilustrasi itu. Ya, waktu sebelumnya aku bekerja aku juga enjoy. Aku menghasilkan uang, tapi enggak menghasilkan kebahagiaan seperti ilustrasi gitu kan. Apalagi punya anak gitu. Nah, itu awal mula terjunnya di situ. Kemudian ya udah mulai masuk karena aku awalnya pengen nulis, masuk ke komunitas penulis. Di situ aku nerima order buku-buku komunitas gitu yang murah-murah lah gitu kan, sambil belajar skill. Jadi sebenarnya bisa dibilang skill aku tuh otodidak. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang otodidak dimulai dari HP, kita sama-sama tenang. Aku 1 tahun pakai HP. Iya, aku banyak temannya kok, banyak temannya. 1 tahun pakai HP, pakai jari. Jadi kalau dibilang aku nggak punya tablet, aku nggak punya iPad, aku 1 tahun pakai tablet, pakai jari. Itu awalnya dari Microstock sih Mbak Oni, dari PNG3 gitu kan. Oh iya. Nah, ikut event-event. Jadi kita bersama dengan punya anak waktu itu anaknya baru 2 tahun. Ya angkatan pandemi lah istilahnya. Itu. Oke, itu aja dari aku, pendek-pendek aja. Ada lagi? Udah habis ya? Kita waktunya udah lewat 15 menit.
Oke, terima kasih Mbak Oni, Mas Reza, teman-teman yang setia sampai di sini. Berapa orang nih? Banyak. Masih 58 orang. Nah, alhamdulillah. Ini udah banyak spoiler-spoilernya ya, ada banyak pertanyaannya. Diharapkan 58 orang ini minus kami-kami bisa masuk semua ke kelasnya ya Mbak Oni ya. Oke. Nanti kalau ada Amin, ditunggu. iya ditunggu, kami tunggu di kelas. Kita akan ngobrol ngocol-ngocol lagi tiap malam minggu. Santai-santai aja kayak gini, yang penting ilmunya Iya, masuk ya. Kelasnya tiap betul. hari apa? Ah, Kelasnya tiap hari apa? kan udah tadi Mbak hari Minggu atuh, bukan. Mengulang lagi biar nggak lupa. Oh gitu, ya udah aku tutup. Jadi mohon maaf saya baru jadi MC kali ini. Jadi kelasnya nanti November itu tiap hari Minggu tanggal 3, 10 dan tanggal 17. Nih pembukaan apa namanya? Pendaftarannya sampai tanggal 30 ya Mbak Oni ya rencananya ya. Tapi Ya, insya Allah. ada kuotanya. Jadi siapa cepat dia dapat. Jangan lupa yang hadir di sini akan mendapatkan 2 voucher diskon. Nanti ya Mbak Oni ya pengumumannya ya. Ya, kita umumkan ya nanti. Tak umumkan nanti. Ya kita foto dulu sebelum kita kembali ke haribaan keluarga masing-masing. Ada yang mau buka? Silakan Mbak Vera. Foto. Ya. Tunggu. Udah buka kameranya semua? Iya, ini udah pada jilbaban semua, apalagi di Udah luar rapi semua belum? Kenapa ini ya. tadi nggak dibuka ya? Kita udah manis-manis. Iya. Giliran foto buka semua nih. Ini nggak ada cowoknya lagi ya? Cowoknya. Oh Mbak Oni Sekarang gantian. Mbak Oni katanya diperpanjang dong, belum gajian nih. Ya, boleh nanti yang ada kesulitan biaya boleh colek admin aja, nanti ada kemudahan kok. Insya Allah nanti dikasih kelonggaran. Iya, Colek-colek. foto Yang penting ya. komunikasi. Ya, slide 1 ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Oke, dengan ini saya tutup ya. Atau Mbak Oni tutup, Mbak Latif tutup. Saya kembalikan kepada para admin. Iya, terima kasih Mbak Aisyah, Mas Reza, dan semua teman-teman yang udah hadir. Mungkin tadi sudah banyak diingatkan sama Mbak Aisyah, biar mempersingkat waktu. Teman-teman bisa melihat keseluruhan update kegiatan November besok itu ada di Instagram. Jadi pastikan teman-teman cek di Instagram Children Illustrator. Boleh di-tag juga di story, tag Mbak Ais dan Mas Reza juga, nanti akan kami repost di akun Cit. Terima kasih banyak teman-teman. Kita jumpa di kelas ya. Jangan lupa daftar cepetan karena kuotanya terbatas. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih banyak teman-teman.